Kalau ada haul, misalkan hari ini kita haul Mbah Mutamakan Kajen. Sebelum haul biasanya ada manakib yang dibacakan secara turun-temurun, dan itulah mungkin yang tadi dikatakan ijazah syahadat langsung lah gitu. Ketika kita mendengarkan dari sang pembaca manakib gitu ya. Iya betul. Nah, ini sebenarnya sering kita alami atau kita dengarkan dalam tradisi-tradisi yang ada di Nusantara ini, juga di luar juga. Mungkin teman-teman kalau ada yang ingin menanyakan lebih lanjut lagi tentang manakib ini, atau mungkin ada yang ingin mengetahui tentang kenapa menggunakan kata manakib gitu. Padahal kan mungkin ada lagi, kalau ulama-ulama fikih mungkin nggak pakai manakib ya, biasanya para ulama sufi yang memakai manakib gitu ya. Betul. Ada istilah ataupun pengertian manakib itu sendiri secara bahasa atau secara istilahi, Pak Kiai? Nggak, kalau secara istilahnya manakib sebenarnya biografi. Tetapi memang begini, kenapa manakib itu dipilih? Gitu ya. Karena sebenarnya meniru gaya Allah mendidik. Jadi di Quran itu Allah banyak mendatangkan kisah-kisah. Jadi Qasasul Quran, ya kisah-kisah itu sebenarnya diyakini oleh para ulama kita ketika mempelajari sirinya Quran itu, bahwa menanamkan nilai dengan kisah itu lebih cepat masuk dan lebih lama tertanam. Tapi kalau ditanam dalam bentuk ajaran, itu biasanya mungkin orang tertentu itu bisa kuat, tapi kebanyakan orang akan lepas kata itu, lepas penjelasan itu. Tapi ketika itu ditanam dalam rangkaian kisah, maka menjadi terus terngiang bagaimana jujurnya Syekh Abdul Qadir ketika dipesani oleh ibunya, dibawahi 40 dinar, kemudian dijahit di ketiaknya. Begitu ketemu rampok, kemudian 60 orang, kemudian begal itu menghabisi semua teman-teman yang diikuti Syekh Abdul Qadir, kecuali Syekh Abdul Qadir. Ketika ditanya, itu apa? Uang 40 dinar. Rampoknya saja nggak percaya. Gitu kan. Orang sok gembel punya uang segitu banyak, dia jalan. Terus ada lagi, gitu lagi. Terus begitu dibawa kepada pimpinannya, kemudian ditanya, dia jawab, ini ada 40 dinar. Begitu dirobek, 40 dinar. Pimpinannya kagum. Orang preman-premannya itu punya sifat baik biasanya. Nah, preman itu pemberani. Maka kalau dia ketemu dengan orang yang pemberani, dia pasti keder juga gitu ya. Ini anak yang masih kecil bisa tidak punya kekhawatiran sama sekali untuk tidak jujur. Maka kemudian itu menarik ketika ditanya, kenapa kamu kok sampai jujur begini? Dia bilang, ibuku sudah pesan agar aku selalu jujur dalam keadaan apapun. Ini kata-kata ini lahir dari orang yang tidak tulus, tidak punya efek. Tapi ketika kalimat ini keluar dari Syekh Abdul Qadir, yang bersih dan memang dipegang teguh kejujuran itu, kata ini langsung tembus di jantungnya, di batinnya pimpinan rampok, langsung tersadar dia dengan kalimat ini. Terus, Masya Allah, kamu cuma dipeseni ibumu, beberapa hari kamu pegang terus. Aku ini sudah berapa lama mendustai Allah, yang lebih pantas untuk ditaati. Nangis itu, tobat. Nah, saya kira menanam kejujuran dengan kisah begini itu jauh lebih menarik. Jauh lebih menarik. Saya misalnya begini, kalau kita coba lihat buku-buku BAI itu, terutama buku Aqidah Akhlak, saya melihat betapa kelabakannya penulis buku itu mau menanam sebuah nilai. Misalnya Al-Mutakabbir. Ayo, ya opo itu terus. Nyontoinya bagaimana? Allah Maha sombong misalnya. Jadi kita harus sombong, ngajur kan gitu. Rusak kamu, gitu loh ya. Nah, ada yang sudah sangat mentereng ini, model pelatihan yang sudah sangat hebat. Berani dia bahwa kita itu harus punya rasa bangga. Loh, udah bisa. Nggak bisa. Ini orang kalau ngajinya di pesantren, nggak bisa. Kok rasa bangga itu gimana gitu loh. Ujub itu penyakit, sumpah itu penyakit. Ini nggak bisa dicontoh ini gitu loh. Nggak bisa dicontoh. Jangankan
kekeliruan ketika mau semacam ini, ketika mencoba menjelaskan sifat-sifat Allah, ketika itu hanya sebuah kalimat, itu kemudian menjadi kesulitan dicontohnya. Jangankan mencontohkan sifat Allah pada Allah, itu sudah kerepotan. Apalagi kemudian mau mencontohkan sifat itu yang diambil dalam skala manusia. Harus tambah keliru-keliru. Tambah keliru-keliru. Maka menjadi menarik manakib atau tradisi para kiai kita itu membuat manakib itu dalam rangka menanamkan nilai dengan cara yang smooth. Kalau para wali songo dengan dongeng, kadang dengan lagu, dengan jublak-jublak suweng lah, dan apa itu dengan model jumbritan itu ya, bentengan. Oh ternyata bentengan itu rumah itu adalah imannya. Kalau orang itu memegang berarti dia selamat. Yang lari, yang ngejar-ngejar itu sebenarnya metafor setannya. Jadi kalau orang berani lepas, ya pasti dikejar kemana-pun oleh setan. Dia selamat kalau dia pegang. Ini yang begini-begini ini model-model penanaman nilai yang menarik. Manakib adalah satu cara untuk menghadirkan kebenaran itu dalam sajian yang menjadi menarik untuk diikuti. Saya kira berkatan, ya. Ya, sangat dialami oleh saya pikir semua masyarakat Muslim.